Salam, perkenalkan nama saya Chandra Wiaf, NIM 1030 2023 0030, Fakultas Manajemen Pendidikan Kristen, mata kuliah Pendidikan Inklusif. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya, perencanaan pendidikan inklusif di sekolah. Salam, perkenalkan nama saya Chandra Wiaf, NIM 1030 2023 0030, Prodi Manajemen Pendidikan dari kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit prosedur penelitian ini meliputi 3 tahapan, yaitu tahapan orientasi atau untuk mendapatkan awal atau tahapan lapangan, memberikan oleh penelitian tahapan eksplorasi pelaksanaan, mengumpulkan penelitian yang dikembangkan data. Tahapan ini laporan awal sebagai laporan sementara diperbanyak, kemudian dibagi menjadi 2. Yang telah adalah perangkat ataupun perangkat lunak yang diperjuangkan inklusi pada suatu pendidikan tersebut. Fungsi, saran dan prasarana pendidikan dan pendidikan tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pada hakikatnya, semua sarana pendidikan tertentu dapat dipergunakan pendidikan inklusif, tapi berkebutuhan khusus. Kurikulum pada sistem pendidikan inklusif terdapat 3 jenis untuk peserta didik, yaitu kurikulum standar, akomodatif, dan standar nasional kurikulum. Minat, potensi, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Penerapan kurikulum adalah memanfaatkan penyelesaian bentuk eksklusif dan omisi. Prosedur penelitian ini meliputi 3 tahapan, yaitu tahapan orientasi atau para pelangkah sebagai langkah untuk mendapatkan data awal, tahapan memberikan cek, yaitu tahapan politik dan penelitian, tahapan eksplorasi atau tahapan pelaksanaan lapangan, mengikuti penelitian yang telah dikembangkan sehingga data atau informasi. Tahap ketiga yaitu tahap ini report awal sebagai lapangan. Ini bertujuan untuk disesuaikan kemukakan secara dampak, menunjukkan keberhasilan pelaksanaan penelitian inklusif dan status pendidikan tertentu. Fungsi, pada hakikatnya semua saran dan prasarana pendidikan inklusif tetap untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilakukan berkebutuhan khusus, dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pada sistem ini pendidikan inklusif sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu sebagai pendidikan untuk mencari ilmu, minat, potensi, kebutuhan, dan kemampuan proses pendidikan kurikulum khusus. Penerapan kurikulum akomodatif dapat memanfaatkan model penyelenggaraan kurikulum. Ya, baik, saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang prosedur penelitian ini. Lapangan sebagai langkah-langkah untuk mendapatkan data awal, tahap lapangan dan tahap memberi cek, yaitu tahapan yang dikembangkan sehingga data atau informasi yang dikumpulkan lebih terarah pada supervisi dan pelajari atau dinilai kesesuaian dengan informasi yang telah mereka kemukakan. Sarana dan prasarana. Ya, baik, ini penjelasan singkat dari dengan menerapkan pendidikan inklusif di sekolah, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berpartis. Ini adalah langkah positif dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama
terdapat pendidikan dan kesempatan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan. Contoh dari pendidikan adalah misalnya inklusif di sekolah dapat berupa satu, kelas campuran. Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif misalnya memiliki kelas campuran di mana siswa dengan kebutuhan khusus diajarkan berdasarkan dengan siswa tanpa kebutuhan khusus. Dalam kelas ini guru dapat menggunakan pendapat pembelajaran yang berguna untuk memenuhi kebutuhan kehidupan yang lebih baik untuk menjadi mahasiswa yang berilmu dan berpendapat yang utuh. Individual sekolah inklusif yang menyediakan dukungan individual bagi siswa dengan kebutuhan khusus seperti guru mendampingi atau program bimbingan khusus untuk membuat mereka menjadi lebih pintar atau lebih memahami materi yang guru berikan. Kurikulum di sekolah inklusif dapat dimodifikasikan sesuai dengan kebutuhan setiap siswa sehingga semua siswa dapat mengakses materi yang guru atau dosen berikan sehingga bisa dapat materi yang lebih baik sesuai untuk mereka. Pelatihan bagi guru dan staf sekolah. Guru dapat staf sekolah di lingkungan inklusif biasanya menerima pelatihan khusus untuk mengelola keberagaman di kelas dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada semua siswa agar siswa dapat mencapai tujuan yang diimpikan. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman agar siswa dapat mengajar dengan baik dan bisa mencapai tujuan. Bagi siswa tanpa memandang perbedaan mereka dengan pendapat ini diharapkan semua siswa dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan pendidikan yang inklusif. Pendidikan inklusif di sekolah merupakan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan semua siswa termasuk mereka yang memiliki pendapatan atau kebutuhan pendidikan ke dalam lingkungan belajar yang mereka belajar di tempat situ. Prinsip utama dari pendidikan inklusif adalah penerimaan partisipasi dan kemajuan semua siswa tanpa diskriminasi. Berikut adalah beberapa karakteristik dan manfaat dari pendidikan inklusif di sekolah. Ada beberapa manfaat yang harus kita gunakan. Karakteristik pendidikan inklusif di sekolah. Misalnya penerimaan sekolah inklusif menerima semua siswa tanpa memandang latar belakang, kemampuan atau kebutuhan khusus yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang kedua adalah partisipasi. Partisipasi semua siswa
ajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar atau mengajar, baik dalam maupun di luar kelas sehingga terciptanya lingkungan belajar yang berkolaborasi untuk menjadi siswa yang pintar. Dukungan individual, siswa yang membutuhkan dukungan tambahan baik dalam hal akademik maupun sosial mendapatkan bantuan dan perhatian khusus dari guru dan staf sekolah. Dan yang keempat, kerjasama, kolaborasi atau antara guru, siswa, orang tua dan pihak terkait lainnya menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan inklusif yang sportif. Manfaat pendidikan inklusif di sekolah. Misalnya 1, peningkatan keterampilan sosial melalui strategi interaksi dengan beragam siswa. Semua siswa dapat mengembangkan ilmu atau keterampilan sosial, empati dan toleransi. 2, peningkatan prestasi akademik dengan pendekatan yang mempertahankan kebutuhan individual sesuai cenderung mencapai kemajemukan. Akademik yang lebih baik menjadi suatu yang akan kita pelajari. 3, pengurangan stigma. Pendidikan inklusif membentuk mengurangi stigma terhadap siswa dengan kebutuhan khusus, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah. 4, peningkatan kesejahteraan emosional. Lingkungan belajar yang inklusif memberikan dukungan yang emosional yang penting bagi perkembangan kesejahteraan siswa. Sekian materi dari saya. Salam. Terima kasih.